Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Mengapa saya sering mengucapkan salam olahraga? Ya, saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Tepatnya prodi saya yaitu Pendidikan Olahraga. Baiklah, pada kali ini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zamzamil Khairi, NIM 19086067. Baiklah, pada kali ini saya telah diberikan tugas kembali mengenai mata kuliah pengantar kewirausahaan, dan dosen pengampunya yaitu Dr. Hanif Al-Qadri. Baiklah, pada kali ini saya ingin membahas tentang masalah latihan intonasi saat berbicara. Yang dimaksud dengan latihan intonasi yaitu kata-kata yang akan kita lontarkan maupun yang kita ucapkan harus memiliki nyawa, karena setiap kata akan dihargai setiap orang yang mendengarnya. Jadi di sini latihan intonasi tersebut bermaksud dan berdampak baik juga bagi kita yang ingin tampil di saat performa atau performan atau maupun berbicara di hadapan orang banyak. Saat ingin berbicara di hadapan orang banyak, alangkah bagusnya kita melakukan latihan terlebih dahulu. Mungkin seperti dengan latihan berbicara di depan kaca, mungkin di depan cermin, agar terdapatnya intonasi yang bagus saat pengucapan kalimat. Jadi kita harus beranggapan bahwa pada latihan tersebut kita disaksikan oleh banyak orang. Tujuannya agar tidak datangnya sifat tidak percaya diri di saat performan tersebut maupun di saat tampil di hadapan orang banyak. Jadi di sini kita berpikir bahwa intonasi yang diberikan di saat performan maupun tampil di hadapan orang banyak, kita harus berpikir bahwasanya kata yang kita ucapkan maupun yang kita lontarkan tersebut harus bisa diambil makna bagi orang lain. Karena jika kita hanya berbicara dan tidak diberikan tanggapan maupun didengarkan oleh orang lain atau audiens, maka percuma saja kita berdiri di depan maupun memberikan kata-kata tersebut. Dan oleh sebab itu, kita harus berpikir bahwa kita harus bisa memberikan nyawa, makna dari kata-kata yang kita berikan tersebut, agar para audiens maupun para pendengar maupun para yang melihat kita saat berbicara bisa mengambil makna, menyimpulkan dan memberikan solusi atau memberikan tanggapan terhadap kata-kata yang telah kita berikan. Jadi intonasi tersebut harus kita perbaiki di saat berbicara. Oke, maaf. Jadi intonasi saat berbicara sangat penting, karena dari intonasi, dari berbicara kita bisa melihat orang secara banyak, atau karena latihan intonasi dan tampil di hadapan orang banyak kita bisa melihat orang yang memperhatikan kita maupun memberikan tanggapan terhadap pendapat yang kita lontarkan maupun kita ucapkan.
Jadi kita harus berpikir bahwa jangan hanya berbicara. Buatlah orang mengerti makna maupun memberikan hal yang positif terhadap apa yang kita bicarakan. Jangan hanya pada saat kita berbicara, orang malah merasa bosan karena mendengarkan ceramah seperti mendengarkan ceramah saat kita berbicara. Buatlah para audiens atau para pendengar tersebut seperti memberikan suatu nasihat, yang mana nasihat yang diberikan terhadap seseorang tersebut berguna. Oleh sebab itu kita harus berpikir bagaimana kata demi kata yang kita ucapkan tersebut berguna bagi orang lain. Ya, intonasi saat berbicara tersebut memang sangat diperlukan. Karena jika kita hanya berbicara dan tidak ada nyawa maupun makna dari kata yang kita ucapkan tersebut, ya percuma saja. Karena berbicara yang panjang lebar hanya membuat para audiens merasa bosan. Maka kita tidak perlu berbicara panjang lebar maupun seperti memberikan pidato lah. Jadi kita harus berbicara hal yang positif dan bermakna bagi orang lain. Dan intinya kita harus memberikan kata yang bagus maupun dan memberikan nyawa dan makna di kata-kata yang kita ucapkan tersebut. Mungkin itu kesimpulannya. Mungkin jika ada kesalahan saat saya berbicara maupun memberikan penjelasan tadi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.